Dia disebut Putra Sang Fajar, proklamator, Presiden pertama Indonesia. Tapi, di balik gelarnya, muncul satu pertanyaan besar yang sampai hari ini belum benar-benar terjawab. Siapa sebenarnya Soekarno? Secara resmi, Soekarno adalah tokoh nasionalis yang memimpin bangsa dari penjajahan menuju kemerdekaan. Tapi para peneliti melihat sisi lain, Soekarno bukan sekadar orator. Ia adalah arsitek strategi politik yang memahami permainan kekuatan dunia. Banyak arsip menunjukkan, setiap langkahnya selalu memadukan ideologi, diplomasi, dan simbolisme tingkat tinggi. Di era Perang Dingin, Soekarno bukan pion. Ia bukan sekutu mutlak blok barat, juga bukan boneka Uni Soviet. Ia bergerak di jalur ketiga, lewat gerakan non-blok. Dan disinilah muncul spekulasi. Banyak analis percaya, sikapnya yang terlalu mandiri membuatnya tidak nyaman bagi kekuatan besar. Ada yang menyebut, Soekarno terlalu besar untuk dikendalikan. Dan itu, membuatnya berbahaya bagi banyak pihak. Beberapa peneliti menyebut Soekarno memiliki koneksi dengan jaringan politik global yang ingin menyeimbangkan kekuatan Barat. Ada pula teori yang menyatakan Soekarno memiliki peran rahasia dalam diplomasi Asia Afrika, yang secara tidak langsung menggeser peta geopolitik dunia. Benar atau tidak, catatan-catatan itu menunjukkan satu pola, pergerakannya jauh melampaui sekadar politik nasional. Beberapa arsip intelijen Amerika menunjukkan Soekarno diawasi ketat. Ada laporan-laporan rahasia yang menuduhnya terlalu dekat dengan Blok Timur. Namun ada pula catatan yang justru menilai dia tidak pernah sepenuhnya berpihak. Disinilah spekulasi berkembang. Apakah ia dianggap ancaman hanya karena ingin Indonesia berdiri di kaki sendiri? Orang lupa, Soekarno adalah arsitek, pemikir, dan simbolis. Monumen, pidato, bahkan gaya pakaiannya, bukan sekadar estetika. Ia memahami kekuatan simbol, dari merdeka, dari persatuan, dan dari keindonesiaan. Bagi sebagian orang, justru di sini letak misterinya. Bagaimana satu tokoh bisa memadukan politik, spiritualitas, seni, dan ide global dalam satu sosok? Kejatuhan Soekarno setelah 1965 menimbulkan pertanyaan yang tak pernah mati. Apakah ia jatuh karena konflik internal? Campur tangan asing? Atau kombinasi halus dari keduanya? Banyak dokumen Perang Dingin yang muncul puluhan tahun kemudian menunjukkan, ada lebih banyak permainan politik di balik layar daripada yang kita lihat di buku sejarah. Pahlawan nasional, pemimpin dunia ketiga, musuh dari kekuatan besar, atau seorang visioner yang melampaui zamannya? Jawabannya tidak pernah tunggal. Soekarno adalah kombinasi dari semua itu, dan mungkin lebih. Karena kisah Soekarno bukan hanya sejarah, tapi misteri yang terus hidup selama Indonesia masih berdiri.